amalkan, kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 11 Dzulhijjah, berarti haram puasa. Makanya setelah ini makan insya Allah. Ini puasa diharamin, makan nggak ada. Gimana ngapain? Jadi Idul Adha ini luar biasa. Haram puasanya 4 hari. Kalau Idul Fitri cuma 1 hari, haram berpuasa, tanggal 1 Syawal. Tapi Idul Adha haram puasanya 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti kalau sekarang Selasa, Rebo, berarti sampai Kamis itu lebaran kita. Kenapa dinamakan lebaran? Karena haram puasa. Wallahu a'lam. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah dan masih menikmati hidangan ibadah kurban kemarin insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas filosofi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dilematis memang membahas doa. Yang pertama dilematisnya, ada yang mengatakan doa itu tidak ada gunanya. Ini liberal. Saya doa terus, kayak gini terus. Ada yang kemudian pokoknya saya tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap berdoa. Ini kelompok yang kedua. Tapi yang ketiga selalu memastikan bahwa doa itu harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini 3 yang sesungguhnya kalau kita bahas yang paling nyaman bagi kita. Kenapa kita berdoa? Kenapa Pak? Karena doa itu ibadah. Itu yang paling aman, ya. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Jadi ketika banyak berdoa, ada pahalanya enggak? Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahalanya. Seperti juga kita berinfak, seperti juga kita beribadah yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Apakah nanti doa kita diterima oleh Allah? Apakah nanti sehatnya kita, kayanya kita, suksesnya kita karena doa? Lain hal, bukan persoalan. Kalau ada orang sukses karena doa, alhamdulillah. Kalau orang gagal karena doa, gimana Pak? Saya doa melulu tapi gagal terus. Kita harus yakin sepanjang kita berdoa, sepanjang itu kita berpahala. Jadi nggak ada yang rugi. Karena ada orang, aduh lama banget doa, kayaknya ya kita doa terus juga seperti ini. Nah, kita akan bahas filosofi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran itu termasuk juga memberikan pedoman kepada kita untuk berdoa. Karenanya doa-doa di dalam Al-Quran juga jumlahnya banyak sebagai contoh, sebagai pedoman. Jika tidak, maka Al-Quran tidak akan mengabadikan doa. Nah Bapak Ibu, tentu doa yang paling banyak di dalam hadis. Tapi di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan doa-doa untuk contoh dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Dan doa-doa yang terbanyak di dalam Al-Quran adalah doanya para nabi. Kalau bahasa orang sekarang, nabi aja berdoa, apalagi kita. Yang terbanyak di dalam Al-Quran doanya itu doa para nabi. Nah dari para nabi itu yang terbanyak adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kontekstualnya sekarang kita masih mengingat, ya, banyak hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang kita sekarang lakukan. Salah satunya yang kadang-kadang kita lupakan, ternyata doa yang terbanyak di dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim. Tapi kalau kisah paling banyak, kisah siapa? Nabi Musa.
Tapi doa paling banyak Nabi Ibrahim. Ya, doa Nabi Musa banyak yang hafal. Rabbi syrahli sadri. Tapi kalau saya tanya doa Nabi Ibrahim, ada yang tahu nggak? Paling hafal itu doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Karena kita amalkan terus. Saya baca itu terus. Tapi kalau ceramah grogi juga Ustaz. Ya, yang salah siapanya? Doa yang terbanyak di dalam Al-Quran adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita akan membahas doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam secara konten, ya, secara isi. Nah, ada 3 hal sebelumnya yang perlu kita sampaikan di sini. Ada 3 hal yang terkait dengan doa. Ini 3 hal inilah yang membuat doa kita itu mustajab pertama, tapi nilai pahalanya juga besar. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa dengan bahasa Jawa sesuai dengan keinginan saya. Sama enggak nilainya dengan orang berdoa diambil dari Quran pakai bahasa Arab? Sama enggak dengan saya berdoa pakai bahasa Indonesia sesuai dengan keinginan saya? Misalnya, Allah, aku mohon kepadamu haji tahun depan. Antara yang pertama dengan bahasa kita dan sesuai dengan keinginan kita, dengan kedua dia baca doa, pokoknya setiap doa ada di Al-Quran, di dalam hadis dia baca. Kira-kira secara nilai besar mana, Pak? Secara pahala besar kita ikut doa yang ada di Al-Quran dan di dalam hadis. Kan bicara pahala. Tapi kalau saya baca doa di Quran, berarti saya nggak minta apa yang saya inginkan. Kadang-kadang gitu kan, logika kita berjalan. Pertanyaannya, apakah doa di dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita? Ada nggak, Pak, doa di dalam Al-Quran nggak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita? Kita katakan tidak mungkin. Allah mencontohkan doa yang memanjatkan doa juga manusia. Kebutuhannya sama, keinginannya sama. Bahkan mereka adalah manusia terbaik, para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama, supaya nilai doa kita besar, dalam arti pahalanya besar dan lebih mustajab, sesungguhnya yang pertama adalah bagaimana redaksi atau bahasa doa kita. Ya. Doa seorang yang mengerti dengan yang tidak mengerti sama enggak? Beda. Kita bicara nilai, pahalanya beda. Ya. Kenapa? Karena bahasa doa, redaksi doa itu Allah sudah susun di dalam Al-Quran yang paling Allah sukai. Berarti bahasa doa di dalam Al-Quran adalah bahasa Allah secara langsung. Tidak salah kita berdoa dengan bahasa kita, nggak salah, kita tidak mengatakan salah. Tapi sekarang ada orang berdoa, pokoknya ikut yang ada di Al-Quran, ikut yang ada di hadis bahasa Arab. Kemudian ada orang yang pokoknya saya mau berdoa dengan bahasa saya. Secara umum sama kedua-duanya, tapi karena doa itu ibadah, kira-kira yang paling besar pahalanya yang mana? Yang bahasa sendiri atau bahasa Allah? Yang bahasa Allah. Makanya para ulama itu kalau berdoa, doa di Al-Quran, Rabbana atina, ya udah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pengen nambahin kan kadang-kadang kurang pas kita nambahin. Kan cuma ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, kan kayaknya nggak lengkap. Apa sih kebaikannya? Kita sebut aja, aku minta istri yang cantik, aku minta rumah yang besar. Boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi akan lebih etis yang pertama daripada yang kedua. Toh ada orang yang nggak pernah minta kepada Allah rumah besar, dapat nggak rumah besar? Dapat juga. Dia nggak pernah secara tekstual dibunyikan, ya Allah berikan aku rumah yang besar. Dapat nggak rumah besar, Pak?
Ada orang minta rumah besar sampai sekarang nggak dapat Ustaz. Rumahnya kontrakan terus. Saya bilang coba doanya pakai doanya Nabi, nggak usah doa sendiri. Udah Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah hamba di dunia kebaikan. Nah, rumah besar kalau itu menjadi kebaikan Allah berikan. Tapi kalau tidak memberikan kebaikan, yang nggak dikasih oleh Allah. Ini kalau rumahmu besar nggak bagus untukmu, jadi aku beri rumah yang sederhana. Ini yang pertama, bahasa itu redaksi penting. Yang kedua, waktu atau keadaan. Iya, waktu sehat beda nilainya dengan kita berdoa waktu sakit. Ya, waktu hujan lebat beda nilai doanya dengan waktu tidak ada hujan. Waktu musafir beda nilai doanya kalau kita tidak melakukan perjalanan. Karenanya banyak sekali Rasulullah menyebutkan doa orang musafir itu mustajab. Orang yang melakukan perjalanan. Kalau orang di rumah enggak. Doa ketika hujan dikabul, ketika guru, ini bukan Mas Guru ini ya, itu terkabul juga. Doanya Mas Guru kabul karena dia guru melulu ya. Doa ketika susah, ketika terzalimi terkabul oleh Allah juga. Keadaan itu menentukan. Dan waktu, kita perlu mensiasati waktu. Yang paling berat ini yang ketiga, keyakinan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang ketiga ini keyakinan kita berapa persen? Bahasanya udah bahasa Quran, pokoknya Quran dan hadis bahasa Arab lah kira-kira. Waktunya udah sesuai, keadaannya pas, tapi keyakinannya lemah. Ini ada cerita. Ada seorang nenek, dia sangat percaya dengan seorang kiai. Setiap sakit datang ke kiai itu, batuk datang ke kiai itu, kiai nulis di kertasnya. Maka karena dia orang awam ya, maka dia celupin kertas itu di minumannya, dia minum, sembuh ternyata penyakitnya. Jadi setiap sakit dia datang ke kiai, kiai nulis, nggak tahu, dia nggak ngerti apa yang ditulis, pokoknya kiai nulis, dia cemplungin aja di air minum, kemudian dia minum, sembuh ternyata. Ini yang lebih hebat lagi, ketika kiainya meninggal, maka cucunya bawa ke dokter. Kan sama-sama bajunya putih ya, biasanya kiai baju putih, dokter juga baju putih, sama-sama putih. Datang ke dokter, dikasih tulisan, resep tentunya. Pulang, dicemplungin lagi di air minum, dia minum, sembuh juga ternyata. Apa yang menyebabkan ya kok dia sembuh? Keyakinan. Dia yakin bahwa ini obat, bahwa ini adalah sarana untuk kesembuhan. Dia yakin yang menyembuhkan Allah. Tapi karena dia yakin bahwa tulisan ini dapat menyembuhkan, maka dia malah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang gimana ya? Makanya orang kampung itu lebih yakin dari orang kota, betul nggak Pak? Keyakinannya tinggi banget. Mereka anak banyak aja tenang aja orang kampung itu. Kalau kita baru 2 aja udah nggak yakin, kita 2 cukup nggak ya? Mereka anak 10. Keluarga-keluarga kita dulu yang pertama awalnya di kampung berapa Pak anaknya? Itu minimal 5, ada yang 10, ada yang 7. Kerjanya apa Pak? Nggak ada tabungan di bank, nggak ada simpanan di mana-mana, tapi anaknya jadi semua, Masya Allah. Jangan tanya, anak-anak sekarang itu adalah produk orang tuanya, dan anak-anak kita produk kita. Ini bicara keyakinan. Ternyata orang-orang yang berada di sebuah tempat itu keyakinannya lebih tinggi dari orang-orang yang berada di tempat yang lain. Ini bicara doa. Karenanya ketika kita tidak yakin, ini selesai semua. Tapi kita yakin, meskipun dengan bahasa yang kurang baik, meskipun keadaan kita juga tidak memungkinkan, tapi jika kita yakin, maka insya Allah doa itu mustajab. Utullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah SAW. Berdoalah dan kalian yakin doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kita lihat sekarang apa doanya Nabi Ibrahim. Ini doa yang amat sangat luar biasa. Makanya Allah abadikan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman. Jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ayat berikutnya, ini dari 35 sampai 41. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman di dekat rumah Allah, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat kedua. Ayat ketiga, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kemudian yang terakhir doanya, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada terjadinya hisab, yaitu pada hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita breakdown dari doa-doa tadi, ada 7 doa Nabi Ibrahim, dan tentu ini doa yang layak kita panjatkan. Pertama, ternyata doa Nabi Ibrahim kepada Allah, dan ini doa yang terbaik, doa untuk negeri. Rabbij'al hadzal balada, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Masya Allah. Bapak Ibu, dari mana asal Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim asli penduduk Mekah? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim asli penduduk Mekah atau bukan? Bukan. Dia pendatang dari Palestina. Tapi ketika dia datang ke Mekah, dan itu manusia pertama yang menempati Mekah bersama keluarganya, belum ada penghuni sebelumnya. Dia pendatang, tapi yang dia mohon negeri tempat tinggalnya, meskipun dia pendatang, dia mohon negeri yang aman. Nabi Muhammad SAW, Madinah itu tanah kelahirannya atau bukan? Bukan. Dia dari Mekah. Ketika datang di Madinah, dia doa untuk Madinah, padahal Madinah bukan tanah kelahiran. Dalam hal ini, kata para ulama, tidak ada sesungguhnya sebuah negeri itu untuk pribumi dan non pribumi dalam arti yang benar. Tapi ketika orang menghuni sebuah tempat tinggal, maka dia layak mendoakan tempat tinggal itu tempat tinggal yang nyaman, dan dia harus bertanggung jawab. Hebat. Loh, Nabi Ibrahim bukan orang Mekah, tapi dia mendoakan untuk Mekah. Dan sekarang doanya mustajab. Mekah adalah negeri yang paling aman. Hebat. Bukan orang situ, tapi mendoakan negeri tersebut. Kita pun sama Bapak Ibu, ini penting. Kita selalu berusaha mendoakan negeri ini yang terbaik untuk negeri ini. Siapapun kita, apapun kita, dan apapun profesi kita. Kenapa? Karena negeri inilah tempat tinggal kita, yang itu akan mempengaruhi kebaikan semua yang berada di negeri tersebut. Hebat. Doa untuk negeri, dan negeri yang aman. Kenapa kita tidak mengamalkan doa Ibrahim? Padahal doa ini diabadikan oleh Allah bahkan 2 kali di surat Al-Baqarah 126 juga sama. Baik, qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sampai 2 kali Nabi Ibrahim mohon negeri yang aman, padahal bukan negeri asli kelahirannya. Makanya bahasa Al-Quran,
Muhajirin dan Ansor. Nggak ada pribumi dan non pribumi. Ente bukan orang sini. Kita semuanya ketika berada di sebuah negeri, kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjadikan negeri ini negeri yang paling makmur, paling aman. Pertama. Urutan kedua, dan ini urutan doa yang paling bagus tentunya, beliau memohon agar keluarga dan masyarakat terhindar dari syirik. Hebat. Bapak Ibu, Mekah itu ya, kalau tidak apa ya bahasa kitanya, kalau tidak keras gitu ya pensikapannya, ini Mekah itu bahaya ya. Dulu jemaah haji banyak itu ambil pasir dari Arafah, ini pasir suci ya. Sampai di sini jadi tanah air, tetap nggak suci juga. Supaya korma tumbuh, dia bawa bukan hanya kormanya ya, bibit korma bawa sama tanahnya. Sampai di Bogor nggak tumbuh-tumbuh. Kalaupun tumbuh karena hujan melulu, ya nggak akan berbuah. Beda. Ada juga yang mensayat iswa Ka'bah, disayat kemudian jadikan, kalau jadikan hiasan pajangan oke, tapi dijadikan ini nanti kalau bawa ini kemana-mana tidak akan celaka. Kalau ditaruh di saku ada uang 100.000 nggak akan hilang-hilang. Ya 100.000 nggak hilang, kalau 1 juta hilang. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu nanti Mekah ini akan datang semua bangsa ke Mekah. Kalau tidak diproteksi, bahaya. Banyak peluang-peluang ya kesyirikan di Mekah lebih besar dari peluang kesyirikan di negeri kita. Benar. Di kita paling cuman makam doang. Makam juga kelasnya kelas kecil. Kalau di sana makamnya makam para nabi, para sahabat kelas tinggi, Bang. Kita paling banter makam wali doang. Ya. Di sana kan makamnya makam Rasul. Itu kelas tinggi. Kalau derajatnya, karomahnya tinggi. Karenanya di sana betul-betul harus di pagar besi. Kenapa? Kalau enggak habis itu makam Nabi Muhammad orang udah pada tidur-tiduran di situ. Ada sisi positif. Nabi Ibrahim tahu ini bukan yang diinginkan, tapi semua tempat-tempat yang baik, yang mustajab itu adalah dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu perhatiin, kalau di itu saya perhatiin, kalau di terowongan tol ya, di tol di atasnya ada jembatan, berarti terowongan tol. Itu mobil-mobil besar kalau malam ngasih kode nggak Pak? Tin 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 tin. Padahal nggak ada apa-apa. Kalau mobil pribadi, tin 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 tin, ke mobil gede wajar, Mas jangan ngalangin gitu ya. Tapi mobil gede itu ding 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 ding. Ternyata saya tanya, kenapa Mas ting 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 ting? Ustaz, ada penunggunya. Oh, ada yang nunggu ya. Jadi kalau di ting 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 ting, yang nunggu jadi silakan Mas, monggo gitu. Ya kalau nyalain lampu 2 kali teng teng teng, lampu itu memang ditulis mohon nyalakan lampu, itu jelas. Ada lagi yang di kilometer berapa itu yang Purwakarta, kalau lewat situ itu melakukan hal-hal tertentu, padahal memang tajam belokannya, bukan melakukan tertentu tapi lebih pada hati-hati. Kalau tulisannya bagus, kecepatan dikurangi mohon. Kenapa? Karena ini sangat tajam tikungannya. Itu benar. Tapi ada yang menganggap kenapa di situ banyak terjadi kecelakaan? Karena ada yang nunggu. La ilaha illallah. Ada lagi jembatan Sewu Pak, perbatasan Indramayu sama Subang. Mungkin sekarang jarang karena ada Cipali. Itu jembatan Sewu banyak yang pakai itu sapu itu ya. Itu ternyata kenapa mereka melemparkan koin? Karena supaya tidak siang. Ya, koin yang dilempar cuman gope. Mestinya kalau mau aman jangan siang. Ya, yang dilempar 1 juta itu aman Pak. Nggak ada lagi yang nyari-nyari. 1 juta plak itu seminggu juga nggak ada. Ini cuma 500, 1000. Ya besok ada lagi, besok ada lagi. Itu pakai antri gantian katanya. Pakai apa? Pakai shift. Ada shift pagi, shift siang, shift malam. Yang itu pakai sapu itu untuk ngambil yang receh-recehan yang dikeluarkan. Ketika
ketika itu menjadi sebuah hal yang membekas pada masyarakat, inilah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu sangat rentan, karena tempat-tempat yang mulia, para nabi, para sahabat, manusia-manusia mulia, subhanallah, ada tempat-tempat mustajab, ada Zamzam, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada semuanya. Itu kalau tidak diberikan perhatian, maka Nabi Ibrahim berdoa, ini potensinya besar, maka diberikan agar mereka benar-benar keluar dari syirik. Yang ketiga, ini hebat. Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim di ayat 127 bukan membangun Ka'bah, wa id yarfa'u, tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Ketika bangunan Ka'bah sudah jadi, ngapain coba? Nabi Ibrahim sangat visioner. Ini Ka'bah jadi, yang dibutuhkan orang-orang datang ke sini beribadah. Bagaimana terjadi di kita? Tempat ibadahnya mewah itu di sepanjang Pantura, tapi yang sholat nggak ada. Padahal tempat ibadah masjid-masjid sekarang sudah mulai mewah, tapi tidak ada yang memakmurkan. Ketika Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah tanggung jawab, tugas ini engkau dirikan lagi, engkau renovasi, engkau tinggikan bangunan supaya kelihatan. Nabi minta, ya Allah, aku nanti akan meninggikan, tapi jadikan hati manusia terpaut dengan Ka'bah, terus menerus menunaikan ibadah di tanah suci tersebut. Masya Allah, orang sekali dua kali umroh pengen lagi, yang udah berkali-kali haji juga pengen lagi, dari Filipina pun jadilah, kira-kira gitu. Masya Allah. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat ibadah sudah ada, memakmurkannya bagaimana ya Allah? Tenang Ibrahim, aku akan jadikan manusia terpaut dengan Ka'bah. Yang keempat, yang memakmurkannya jangan orang lain dulu. Nabi Ibrahim minta keluarganya, pertama keturunannya, termasuk yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya, ini sarana ibadah yang paling mulia di mata muka bumi Allah. 100.000 kali lipat kalau ibadah di situ. Maka Ibrahim mengharapkan agar nanti keturunannya, anaknya, keluarganya yang akan memakmurkan, dan memakmurkannya tentu dengan menegakkan sholat. Ini ada cerita menarik ya doa ini. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ini bagus sekali Pak doa ini. Nah ini ada, ini cerita nyata pasangan suami istri ya, punya anak susah banget disuruh sholatnya. Pokoknya dengan berbagai cara ya, pakai marah udah ya, pakai punishment udah, pakai sanksi udah, anak itu susah banget Pak disuruh sholatmu. Sudah kehabisan akal apa yang dilakukan oleh orang itu, tapi yakin, keyakinannya itu tadi 3 itu, bahasan sudah bagus, dia ikut doa ini karena ini doanya Nabi Ibrahim. Kemudian waktunya dia sesuaikan, waktu malam, keadaannya dia sambil nangis, dia sambil berintih kepada Allah, mengadu dengan serius, dan dia yakin ini peluang terbaikku untuk memohon kepada Allah. Benar Pak, dia baca ini setiap malam, doa ini, anaknya akhirnya tanpa disuruh langsung sholat. Mungkin kita perlu mengamalkan doa ini, kan kita yakin ya. Kalau kita yakin dengan ini, subhanallah, tidak perlu dengan sekian banyak, meskipun itu juga bagian dari usaha kita. Tetapi ketika sudah tidak mungkin, maka kita mengadu kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Subhanallah, terjadi. Dan itu bukan 1 2. Silahkan kita bisa mengamalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat. Warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Nah ini warzuqhum minats tsamarat. Ya, bagaimanapun tempat mulia sudah ada, keturunan sudah ada. Mereka ingin negeri yang aman. Yang paling penting adalah setelah itu bagaimana mereka membangun sebuah kehidupan yang nyaman, memakmurkan masjid, memakmurkan Baitullah. Yang dibutuhkan adalah apa? Kesejahteraan. Apalagi datang ke Mekah, apalagi datang ke Baitullah. Mahal nggak? Mahal banget.
Ya. Kalau bahasa sekarang ya nggak cukup 30 jutaan ya. Berarti ada korelasi. Nabi Ibrahim meminta warzuqhum, nanti ya Allah orang-orang itu berikan rezeki agar mereka datang dengan kemampuan. Karena memang ibadah ini ibadah yang mahal, ibadah haji. Ibadah kurban juga ibadah yang lumayan mahal. Ketika itu Nabi Ibrahim tahu yang datang nanti bukan hanya dari Mekah, tapi dari seluruh penjuru dunia. Yatina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari belahan dunia yang paling jauh. Bagaimana mereka datang? Kalau tidak ada kesejahteraan yang Allah hadirkan untuk mereka. Makanya Nabi Ibrahim pun tidak melupakan yang bersifat materi. Dan yang terakhir, inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, memohon ampun untuk dirinya, orang tuanya, dan semua orang-orang yang beriman. Rabbighfir Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang beriman. Inilah kita mendoakan semua orang beriman, laki-laki perempuan, mendoakan diri kita dari ampunan. Ujungnya adalah memohon ampun. Sekarang Bapak Ibu kalau saya tanya, pilih mana? Pilih banyak pahala atau pilih ampunan dosa? Pilih mana Bapak Ibu? Pilih pahala seabrek atau pilih ampunan Pak? Kalau saya milih ampunan. Pahala seabrek nggak ada ampunan, maaf, nggak bisa masuk surga. Tapi kalaupun amalan sedikit, pahala dikit, ampunannya Allah berikan, sudah otomatis masuk surga. Ampunan itu paling tinggi. Makanya kita sholat, ampunan Allah. Puasa, ampunan. Apalagi sedekah, ampunan. Semuanya ampunan. Kenapa? Puasa Arafah kemarin, ampunan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan, ampunan paling tinggi. Jadi ampunan itu adalah syarat utama masuk surga. Amal soleh adalah untuk apa? Untuk kelas-kelas surga. Ada orang nggak ada amalnya, tapi dosanya diampuni, masuk surga Pak, tapi kelas bawah. Ada orang amalnya banyak, dapat ampunan, itu masuk surga dan kelas surganya kelas. Jadi beramal itu adalah untuk meningkatkan kelas-kelas kita. Ya sama dengan kita berusaha. Kenapa kita berusaha? Untuk meningkatkan status sosial kita, meningkatkan kehidupan kita yang lebih baik. Untuk menuju surga syarat utama ampunan. Tapi kita tidak mau dong surganya kelas bawah. Surganya surga ya, tidak berbintang ya. Kecuali kalau makanan nggak apa-apa ya. Makanan apa rasa bintang 5, harga kaki 5 nggak apa-apa. Tapi di sana janganlah. Makanya amal itu untuk meningkatkan kelas kita Pak. Jadi kelas-kelas kita ditentukan dengan sholat kita, puasa kita, infak kita, ngaji kita, baik berbakti. Itu nanti meningkatkan kelas. Tapi ampunan untuk melayakkan. Makanya kita melakukan untuk mendapatkan ampunan. Tapi memperbanyak itu adalah untuk meningkatkan kelas-kelas surga kita agar kita mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu apa yang kita bisa pelajari dari doa Nabi Ibrahim. Ini doa-doa beliau. Tentu kita sangat baik untuk mengamalkannya karena terus terang sekarang kita dalam kondisi yang memang berat. Kita terus mendoakan negeri ini, keluarga kita doakan, keturunan kita doakan, kesejahteraan masyarakat kita doakan, dan terakhir tentu kita memohon ampunan Allah karena itu syarat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa, ikuti 3 hal ini untuk kita mendapatkan selain dari nilai yang bernama pahala, tapi tentu kita ingin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang paling banyak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tentu doa yang terbaik, karena hanya yang terbaik yang Allah abadikan, yang Allah pilih. Kalau yang tidak baik, ya nggak perlu dipilih gitu Pak. Artinya ketika disebut oleh Al-Quran, banyak disebut, berarti doa ini adalah doa yang paling mustajab menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hari ini kita menjalankan ibadah, demikian juga semakin besar pahala kita di sisi Allah, dan tingkatan atau kelas surga kita juga semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pertama adalah bagaimana sih caranya memupuk keyakinan agar berdoa dikabulkan? Keyakinan bagaimana caranya? Benar. Yang paling mahal itu keyakinan. Jangankan untuk doa, ya, untuk nikah aja keyakinan. Kalau nggak yakin nggak jadi nikah. Lama banget pertimbangan. Ini ada calon A, yakin nggak? Kayaknya enggak. Ganti lagi. Sampai terakhir nggak yakin juga, Pak. Sampai akhirnya sudah nikah nggak yakin juga. Masya Allah. Memang benar. Keyakinan nomor satu. Kenapa? Iman itu kan keyakinan. Bagaimana memupuk? Ini pertanyaan yang baik. Yang pertama, selalu kita yakin bahwa doa itu adalah ibadah. Terlepas nanti Allah kabulkan atau tidak, itu pertimbangan Allah. Yang penting semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Itu yang harus kita pupuk. Bahwa berdoa ini ibadah, sama dengan kita sholat, sama dengan kita yang lain. Hanya doa itu ibadah yang tidak perlu suci, tidak perlu waktu yang khusus, tidak perlu di tempat khusus, bebas di mana saja, sambil duduk, berdiri, sambil berjalan, sambil dimanapun kendaraan. Itu fleksibelnya doa. Tapi doa dimanapun kita lakukan akan mendapatkan pahala. Itu yang paling pertama. Yang kedua, keyakinan itu adanya di mana? Di sini atau di sini? Yang jelas nggak di sini ya. Itu modal dengkul kalau di sini, salah. Yakin tapi modal dengkul, salah juga ya. Keyakinan itu ada di sini. Ini analisa para psikolog. Wallah alam benar atau tidak, silakan. Kalau orang kuat di sini, ini biasanya di sininya lemah. Tadi ibu-ibu tadi awam Pak, di sininya blank. Yang ditulis oleh dokter nggak ngerti dia, bahasa apa juga nggak ngerti. Padahal itu dokter tulis resep. Tapi di sininya dia kuat. Yang menyembuhkan aku kan Allah. Caranya ya terserah Allah. Yang aku tahu cuma ini. Ya, kertas ada tulisan dicemplungin, dia yang tahu itu doang. Kenapa? Karena di sininya blank. Ada ini sebuah presentasi saja, prosentase. Ketika prosentase di sini tinggi, biasanya di sini berkurang. Coba Pak, orang kampung berani punya anak berapa? Orang kota berani punya anak? Apa yang dibahas di sini? Nanti gimana Pak Ustaz? Tapi kalau orang kampung, orang tua kita dulu apa? Yakin banyak rezeki, banyak anak, banyak. Jadi nggak Pak? Jadi ternyata benar. Ada orang tukang beca, anaknya dokter. Ada yang anaknya 10 jadi semua. Anak 2 nggak jadi-jadi juga. Jadi ketika aspek di sini itu lebih dominan, di sini itu akan semakin menyusut. Karenanya kenapa? Iman di sini. Saat di masa Rasul banyak nggak di sininya Pak? Gimana sih? Ekonomi apa? Ini nggak ada di sini Pak. Karena belum ada ilmu-ilmu tentang itu. Tapi di sini yakin dia. Perang Badar jumlahnya 313, mereka 1000. Itu pakai ini nggak ketemu. Udahlah kita balik aja, kalah ini. Mereka 1000. Belum lagi, stok ininya lengkap, ya. Kemudian semuanya amunisi lengkap. Kita 313, nggak punya apa-apa. Kalau pakai ini, tapi mereka pakai apa? Karenanya yang kita perkuat itu di sini. Bagaimana memperkuatnya? Itulah iman, itulah pengajian, itulah sholat, itu menguatkan ini. Bukan untuk membuang yang di sini, jangan. Tetap ini jangan dibuang. Tapi ketika masuk di sini, kita bawa ke sini. Ini ada anak yang datang. Kurang sih kalau gantengnya. Terus pekerjaannya belum tetap, tapi sholatnya rajin, ininya rajin. Yang Bapak pertimbangkan yang mana Pak?
Kalau pakai ini berarti pertimbangannya agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi kalau pakai ini, yang didahulukan apa? Pekerjaannya tetap, gajinya gede, betul nggak? Itu ya. Ketika dulu ya jangan jauh-jauh lah. Kita waktu menikah punya apa, Pak? Nggak punya apa-apa. Setelah punya anak, punya juga. Di mana itu? Di sini. Nah, karenanya ketika kita menjalankan ibadah, semangatnya itu menumbuhkan di sini keyakinan. Saya sholat, saya yakin dengan sholat saya hidup saya lebih baik. Itu. Kenapa? Kalau tidak punya keyakinan itu, kita sholat jadi malas-malas. Sholat juga kayak gini lagi. Pertama, pahala itu pasti. Tapi yang kedua, menumbuhkan keyakinan. Ngaji kayak gini terus, maaf, kita berarti nggak yakin. Kita yakin bahwa dengan begini banyak anugerah nikmat Allah, banyak kemudahan dari Allah, sekian banyak pertolongan dari Allah. Tapi itulah memupuk keyakinan. Yang terakhir memupuk keyakinan itu memang dengan ujian. Semakin banyak ujian, orang akan semakin yakin. Kalau orang nggak pernah diuji, keyakinannya kurang. Makanya orang-orang yang dari zero itu bisa nggak jadi hero, Pak? Banyak itu orang dari nol sampai paling. Kenapa? Karena dia diuji. Ya, itu banyaklah cerita-cerita orang sukses yang dahulunya nol. Kenapa? Karena kan dia melalui perjuangan yang panjang, banyak sekali ujian A, ujian B, ujian C. Ketika banyak ujian, keyakinannya tinggi. Kalau orang nggak pernah diuji, keyakinannya kurang kuat. Bukan berarti kita minta diuji, tapi ketika kita menghadapi masalah, ya Allah, ini Engkau menguji keyakinanku, aku tetap yakin sama Engkau. Nah, jadinya kita semakin yakin dan terus semakin yakin. Dan itulah rahasia doa kita terkabul adalah ketika kita meyakini bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Gitu Mas Bro ya. Ada yang lain? Ada lagi? Bagaimana hukumnya berdoa dalam sholat? Misalnya kita sujud, apakah boleh? Ya. Berdoa tadi ya, selain dari berdoa itu ibadah yang sangat fleksibel. Yang kedua, sholat. Sholat itu ibadah yang sangat ketat. Ada dua jenis ibadah. Sholat adalah ibadah, doa adalah ibadah. Ketika salah satu masuk kepada satu, maka harus ikut aturan yang kita masukin. Sholat itu bahasanya nggak boleh bahasa manusia. Artinya bacaannya harus tertentu. Gerakannya nggak bisa gerakan sendiri, harus ikut tuntunan. Berarti ini ibadah yang sangat rigid. Doa kita masukkan ke dalam ibadah sholat, maka doa harus ikut ketentuan sholat. Saya orang Indonesia. Ketika saya masuk ke Singapura, harus ikut nggak peraturan Singapura? Di sini kan boleh. Nah, ini kan sekarang saya masuk di Singapura, ada ketentuannya. Nggak sembarangan buang sampah 500.000. Ibadah doa bebas, tapi ketika masuk ke dalam sholat ada aturan-aturan. Yang pertama aturannya, doanya harus berbahasa Arab atau yang sudah disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Mau sujud silakan, tapi doanya bahasa Arab. Yang kedua, kalau doanya tidak berbahasa Arab, maka jangan terucap. Karena sholat itu ucapannya tidak boleh ucapan sendiri. Kalau kita doa sendiri, maka jangan terucap, tapi cukup di dalam hati. Karena kalau di dalam hati, nggak membatalkan, Pak. Sholatnya panjang, kita gini. Apa di dalam hati kita? Kan macam-macam. Lama banget. Tapi asal jangan diucapin, Pak. Kalau diucapin ya, batal. Tapi kalau dalam hati aja, lama banget ya dalam hati, nggak apa-apa, Pak. Batal nggak sholatnya? Lama banget, tapi dalam hati nggak batal. Atau lapar banget nih, kok lama? Nggak apa. Atau yang penting dalam hati, jangan diucapin. Jadi sholat itu kalau tidak mengucapkan, kecuali bacaan sholat, aman. Ya, karenanya ada orang yang sholat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dikorasi sama makmum, Lailatul fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Nah, itu dia nengok, Lailatul apa ya? Itu yang betul. Tadi saya bilang Lailatul
Lailatul, mana yang benar gitu ya. Artinya tidak boleh. Kalau dia diam saja, inna anzala fi lailatul, kan yang mengoreksi harus baca Quran juga. Nggak boleh, Pak salah Pak, yang benar lailatul nggak boleh, langsung aja dibaca fi lailatil, itu nggak salah karena ucapannya ucapan Quran. Yang nggak boleh ucapan manusia. Jadi kalau kita ngoreksi imam nggak boleh pakai bahasa yang lain. Tapi kalau dalam hati ngoreksi silakan aja. Imam tadi salah, tapi dalam hati silakan apa? Nggak batal. Imam itu, nggak batal. Atau tetangga sebelahnya, sebelah ini deket-deketin belum sama saya. Itu nggak batal. Asal jangan ngomong. Kalau ngomong jadi batal. Jadi doa pun sama. Itu ucapan manusia harus. Ucapan sholat itu ucapan yang sudah ditentukan ABC bacaannya. Kalau kita ganti dengan bacaan selain dari itu, maka tidak boleh terucap. Itu yang paling aman, sehingga kita harus membacanya dalam hati. Misalnya nunggu imam lama bagian sujudnya, ya udah doa, tapi doanya dalam hati. Kalau pakai bahasa lain, tapi kalau pakai bahasa Arab silakan. Perbanyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama banget imam, subhanallah, subhanallah. Terus gak apa-apa. Ya, atau doa dalam hati. Tapi kalau terucap itu berarti bacaan, bukan bacaan sholat. Dan kalau bukan bacaan sholat, membatalkan sholat. Demikian insya Allah ya Mas Guru. Ini semuanya Mas Guru semua ya? MC-nya di Hah? Oh dari ini. Alhamdulillah. Baik. Sekalian yang terakhir doa. Baik, insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akhiri majelis ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan semua yang kita harapkan dari Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya senantiasa dijaga oleh Allah iman dan Islamnya. Allah berkahi negeri ini, Allah amankan negeri ini, Allah jadikan negeri ini tempat tinggal yang layak bagi kita menjalankan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabb ij'al hadzal balada amina warzuqnahu minas thamarati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dengan membaca doa Mas. Semoga mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada masalah yang dibagi-bagikan? Ini semua harus makan.